Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini. Tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu Gusli mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita, tentunya hanya kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat adalah kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini Gusli akan berbagi suatu pengalaman, sebuah satu amalan yang mana ini sudah pernah Gusli praktekkan dan bersyukur kepada Allah SWT. Ternyata yang selama ini apa yang menjadi pemikiran seorang Gusli itu tidak mungkin ini akan terjadi, tapi dengan satu modal niat, keyakinan, penuh dengan keikhlasan, akhirnya ini Gusli lakukan ya, secara istiqomah, secara sabar, secara ikhlas, tapi dengan modal keyakinan bahwa apapun yang kita minta itu sebetulnya kita diberikan selama syarat dan ketentuannya itu kita ikuti, saudaraku. Karena begini, kalau kita bicara masalah keinginan, sudah lumrah dan sudah wajar. Nah, kita menginginkan untuk memiliki ini, memiliki itu, dan sebagainya. Namun di sini, pada kesempatan kali ini, temanya akan kita bahas adalah tentang pengalaman saya pribadi, bagaimana cara saya meminta mobil kepada Allah. Dan alhamdulillah faktanya terjadi. Dan buktinya memang ada, gitu loh. Tapi bukan serta-merta mobil tahu-tahu diantar secara gaib, atau tahu-tahu gak kerja cukup melakukan ini saja mobilnya dikirim orang, bukan begitu juga. Yang Gusli maksudkan adalah dengan mempraktekkan metode-metode yang pernah Gusli lakukan ini, dan yang saat ini faktanya Gusli bisa mendapatkan mobil itu ya dari hasil apa yang kita kerjakan itu sendiri. Apapun profesinya, minimal syaratnya satu, kita bekerja itu saja dulu. Tapi saya pedagang kecil Gusli, jangankan pedagang kecil, kalau Allah berkehendak, itu apa dan siapa yang bisa mencegahnya? Tentunya semuanya ini terjadi nanti atas izin dan kehendak Allah, ya itu harus dipahami. Makanya dari awal dan setiap di konten Gusli itu selalu Gusli sampaikan, modal dalam hidup itu lakukan semuanya, apapun kamu lakukan dalam bentuk ibadah apapun, pekerjaan apapun, dengan penuh keikhlasan dan diniatkan semua semata-mata hanya karena Allah. Dan yakinkan diri kamu sendiri, ya. Berapa kali Gusli sampaikan di video-video sebelumnya, aku itu adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Itu kata Allah, bukan kata Gusli. Nah, artinya kalau kita berprasangka baik, ya kebaikanlah itu yang akan kita dapat. Kalau kita berprasangka buruk, ya buruk saja. Kenapa? Saya pedagang kecil, bagaimana mungkin bisa beli mobil? Nah, itu prasangkamu. Kalau kamu sudah menanamkan rasa itu, ya sudah, sampai akhir hayatmu tidak akan terbeli mobil itu. Jadi ada dua pengertian harus dipahami oleh saudaraku. Yang pertama, yakin kepada Allah.
Yang kedua, takabur. Takabur ini sombong. Sampai berani menduli kata Allah. Alah, kalau cuma kayak gitu aja gue bisa. Saya bisa, gampang. Itu ngeremehkan. Tapi kalau keyakinan bukan begitu caranya. Keyakinan itu dari hati kita diniatkan lillahi ta'ala hanya karena Allah. Dan ikhlas. Tapi kita yakin dengan apa yang kita ucapkan. Yakin dengan apa yang kita pikirkan. Yakin dengan yang kita praktekkan ini nantinya akan terwujud gitu loh. Kalau ini nanti saudara lakukan secara istiqomah, penuh dengan keikhlasan, dengan keyakinan, lihatlah nanti hasilnya. Pada saatnya nanti, apa yang menjadi pertanyaan saudaraku? Apa yang Bu Sri sampaikan saat ini? Saudaraku akan merasakan pada saatnya nanti. Baiklah, kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Langsung pada kesimpulannya. Jadi hasil dari pengalaman, ya, hasil dari pengalaman dan amalan apa yang harus digunakan. Simpel. Coba perhatikan baik-baik. Video ini jangan di skip, jangan dilompat-lompat supaya saudaraku paham, gitu loh ya. Caranya yang pertama, tentunya kita sebagai manusia, ya, sebagai hamba Allah yang masih hidup ya, khususnya kita ini masih hidup. Tentunya setiap hari kan beraktivitas keluar. Contoh, pada saat itu saya menginginkan mobil sedan, katakanlah sedan city, begitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Setiap kali saya keluar rumah, setiap kali saya dalam perjalanan, setiap kali saya tidak ada di rumah, dimanapun itu dan kapanpun itu, setiap muslim melihat di jalan mau berpapasan, entah saya di belakangnya, entah mobil itu berpapasan, entah mobil itu sedang parkir, di saat karena Gus yakin Allah pasti kasih Honda sedan, Honda City untuk seorang muslim, pasti kok, pasti dikasih. Jadi langkah pertama, saudaraku, langsung tarik nafas gitu, terus tekuk lidahnya ke atas. Lidahnya ditekuk ke atas, tempelkan ke langit-langit bagian atas mulut kita. Di dalamnya kan ada langit-langitnya. Tekuk ke atas, tarik nafas. Baca dulu Al-Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu ya. Setelah itu lepaskan napasnya. Tapi lidahnya jangan dilepas, lidahnya tetap posisi menekuk ke atas, ya. Dan satu yang Gus lupa, tadi di saat kita menarik napas dan menekuk lidah ke atas sambil membaca surah Al-Fatihah tadi itu, pandangi mobil itu saudaraku, lihat saja. Ya kalau jauh gimana Gus? Boleh, mau 300 meter boleh, selama mobil itu terlihat oleh kamu dan jangan berpindah-pindah. Kalau targetmu katakanlah Honda Jazz, ya Honda Jazz itu kamu lihat. Kalau Pajero ya Pajero itu. Kalau Alphard ya Alphard itu. CR-V ya CR-V itu. Tapi pengalaman waktu itu Gusli, yang Gusli lihat adalah sebuah mobil sedan Honda City. Nah, Gusli lihat aja mobilnya tuh, lihatin aja setiap ketemu itu. Langsung tarik napas, set sekali, tahan, tekuk lidahnya ke atas, baca surah Al-Fatihah. Nah, setelah itu, setelah selesai surah Al-Fatihah, lepaskan napas, begitu. Tapi lidahnya jangan dilepaskan, lidahnya masih dalam kondisi nekuk, masih di langit-langit, di dalam rongga mulut kita. Nah, lalu apalagi yang harus dilakukan? Bersolawat saudaraku, minta pada Rasulullah gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, atau kalau kepanjangan boleh yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali Gus? Cukup 11 kali saja saudaraku. 11 kali. Nah, setelah itu dibaca 11 kali kemudian langsung ngomong. Yang ngomongnya nggak usah juga dengan orang lain. Ucapkan dalam hati atau boleh dikeluarkan sedikit kalau kita sedang sendirian. Apa yang diucapkan? Pada saat itu Gus hanya mengucapkan kata-kata yang simpel, bukan meminta.
Simpel saja. Terima kasih ya Allah. Akhirnya saat ini aku sudah memiliki mobil sedan Honda City. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku sudah bisa membahagiakan orang tuaku, istriku, dan anakku, juga keluarga. Terima kasih ya Allah atas pemberian. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tapi orang tua sudah nggak ada, Gus. Ya sudah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya sekarang aku sudah bisa membagikan istri dan anakku. Istri nggak ada atau suami nggak ada. Terima kasih ya Allah. Aku sudah bisa membagikan anak-anak. Anak juga nggak punya, Gus. Terima kasih ya Allah. Akhirnya aku sekarang sudah bisa membagikan keluarga besar. Begitu caranya. Ya. Allah itu Maha Tahu. Ingat, jangan pernah tinggalkan nama kedua orang tuamu. Disitulah demi Allah saudaraku, kalian akan mendapatkan suatu kebaikan yang luar biasa. Kita sama-sama tahu, baru niat saja Allah itu sudah tahu. Apa niat yang kamu ucapkan? Berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Satu di antara ucapan syukur yang kamu ucapkan itu akan aku ganti dengan kelipatannya. Itu janji Allah, bukan janji sama manusia. Itu saja sudah menang. Terima kasih. Yang keduanya, niatmu itu loh sudah bisa membahagiakan atau bisa mengantarkan kemanapun pergi kedua orang tuaku, istriku, anak-anakku, tidak kepanasan, tidak hujan. Terima kasih ya Allah. Nah, pertanyaannya satu, itu prasangka baik atau prasangka jelek? Padahal mobilnya belum kita miliki. Pada saat itu gue naik motor, tapi mengucapkannya kok terima kasih sudah memiliki mobil yang mana? Itu prasangka kebaikan, itulah yang gue selalu tanamkan. Hari ini ketemu mobil sedan Honda City, Gus Li ucapkan itu. Besoknya lagi ketemu, bahkan pernah satu hari itu Gus Li menemukan mobil Honda City itu, sedan Honda City itu sehari itu pernah sampai 7 kali. Wah, ini repot juga akhirnya. Berarti cuman Gus Li merasa bangga. Kebanggaannya di mana? Wah, ini biasanya yang 1, 2 mobil, 3 mobil, ini kok sampai 7 mobil. Nah, keyakinan Gus Li berarti apa yang Gus Li ucapkan ini ya Allah mau ucapkan terus. Akhirnya menjadi 7 kali sehari. Karena bertemu 7 mobil Honda Sedan City tadi. Ketemu mobil pertama Gus Li ucapkan itu, kedua Gus Li ucapkan itu, ketiga ucapkan itu. Alhamdulillah saudaraku. Tidak lebih dari hitungan dari 2 bulan. Tidak plus tahun atau 2 tahun. Tidak lebih dari 2 bulan. Ada pertolongan dari Allah. Ya, nggak harus pakai ngutang, beli cash. Siapa yang kasih? Allah. Uang dari mana? Tentunya uang dari hasil kerja kita. Kerja yang mana? Apapun bentuk pekerjaannya, yang penting pekerjaan itu halal. Jadi tahu ada saja pertolongan dari Allah itu. Dari rasa ucapan dan prasangkamu itu. Ucapan syukurmu, prasangka baikmu, apa yang kamu ucapkan. Kalau itu saudaraku sering lakukan secara istiqomah, penuh keikhlasan, penuh dengan keyakinan, seyakin-yakinnya, maka nanti seiring waktu saudaraku, percayalah, pada saatnya di ujung lidahmu itu akan ada yang namanya kun fayakun. Apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu pengalaman dari Gus Li pada saat itu. Artinya pengalamannya sangat menarik saudaraku. Jadi nggak perlu puasa, nggak perlu wirid, nggak perlu zikir dan sebagainya. Artinya bukan tidak perlu. Untuk Gus Li, seorang Gus Li mendapatkan mobil itu hanya seperti itu saja. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya beribadah tetap. Gus Li tidak tinggalkan waktu sholat ya sholat. Ya. Waktu kita wirid zikir ya wirid zikir. Mengalir saja, biasa saja. Waktu bekerja ya bekerja. Waktu tidur saja. Tapi kalau di saat saudara punya keinginan, karena konteksnya di sini yang kita bahas adalah sebuah mobil. Saya pengen mobil. Mobilnya apa? Mobil Pajero katakanlah. Ya sudah, kalau saudara menginginkan mobil Pajero, yang penting satu syarat saja.
punya pekerjaan, apapun pekerjaannya, jangan dinilai kecil atau baik. Yang penting bekerja. Ya, bekerja itu apapun bentuknya. Yang penting bekerja halal maksudnya ya. Yang kedua, mau untuk istiqomah. Istiqomah itu artinya dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, ikhlas. Niatkan semuanya itu ikhlas, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Yang keempat, yakin bahwa apa yang kamu ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Yakin kalau Allah itu pasti kasih. Allah itu baik kok, baik banget. Apa yang enggak? Coba. Kita sama manusia ini aja yang bisa dipilih-pilih mana yang baik yang tidak. Tapi kalau Allah itu udah 1000%, mungkin 1.000.000% bisa berani bertaruh. Allah itu maha baik, maha segalanya. Kita saja sebagai hambanya kadang kurang baik, kurang paham. Doa ini nggak kabul, akhirnya protes. Doa itu tidak kabul, akhirnya protes. Ingat saudaraku, dalam kita beribadah, berdoa, berhajat itu, di saat kita sedang berproses, jangan protes. Ya, ikuti saja prosesnya. Rezeki itu nggak bakal ketukar kok. Ya, hasil itu tidak akan mengingkari dari jerih payahmu itu. Kalau dalam hukum dunia, kalau kamu bekerja di instansi, di perusahaan, apapun bentuknya, ya imbalannya apa? Ya imbalannya materi, secara uang. Itu sebagai bentuk ganti. Nah, sekarang kita bekerja untuk siapa? Untuk Allah. Jadi apa yang kita dapat gaji? Gajinya itu tadi. Kamu mau gaji apa? Mau gaji mobil, ya sudah, laksanakan seperti itu prosesnya, ya. Simpel kan? Jadi nggak pakai puasa, nggak pakai ritual khusus. Ritualnya seperti itu. Pengen mobil Alphard, ya lakukan itu. Pengen mobil CR-V, lakukan itu. Pajero, lakukan itu. Nah, ini pengalaman pribadi. Dan alhamdulillah. Apa yang pernah Gus cita-citakan dulu, ya Allah, pengen mobil Honda City deh. Supaya kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Ya, mobilnya kayaknya kecil, bagus, elegan, ringan, lincah dibawanya. Ya, saudaraku tentu paham, mobil sedan lebih kecil, penampilannya lebih style. Ya, stylish ya. Jadi kesannya beda kalau kita naik mobil sedan itu. Tapi namun begitu tidak semuanya orang itu suka dengan mobil sedan. Ada juga yang minibus, kurang besar, Alphard, kurang besar lagi, nah, kan begitu. Yaitu seleranya, pilihannya pada saudara masing-masing. Mobil Pajero boleh nggak, Abah? Boleh, ya silahkan saja. Mobil Alphard ya silahkan, sah-sah saja. Tapi ya perlu digarisbawahi, ya harus introspeksi diri, gitu loh. Seorang Gus aja mintanya level-level itu. Ya mohon maaf kalau gaji kita sehari gajinya 15.000 atau 10.000, itu pun kadang kerja kadang enggak. Terus ngucapin itu untuk mengharap mobil Alphard ya mohon maaf, bahasanya bukan merendahkan. Kira-kira pantas atau enggak, malu atau enggak ya diukur sendiri, kan begitu. Ya, jadi baiklah saudaraku, cerita ini sangat menarik, bukan seperti tausiah atau ceramah atau apapun. Di sini pada kesempatan kali ini Gus ini bercerita tentang pengalaman pribadi, ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil santai, saudaraku bisa dengarkan suara Gus ini. Ini pengalaman pribadi dan yang benar-benar tidak akan terlupakan seumur hidup Gus insya Allah. Saya ingat betul di saat Gus ini naik mobil ini, ya Allah, dikasih Allah juga akhirnya, alhamdulillah. Dulu aku mengamalkan ini, ya Allah, aku minta sama Allah langsung, ternyata dikasih benar. Allah tuh baik ya ternyata, gitu loh. Coba saudaraku, mulai saat ini, mulai detik ini, setelah mendengarkan video dan audio ini, silahkan dipraktekkan ya. Udah, mintanya sama Allah kok, nggak perlu ragu. Ya kalau mintanya sama dukun wajar aja kalau Gus dikritik, wah itu mah pesugihan minta sama dukun, syaratnya itu enggak kok. Ini mintanya sama Allah langsung, minta sama Allah ya. Yang kita baca pun dari kitab suci Al-Quran, kita juga bersolawat untuk siapa? Untuk Rasulullah. Niat kita juga baik. Terus yang salah di mananya? Kita minta sama Allah kemudian dikasih sama Allah. Bersyukur dong. Minta sama manusia belum tentu diberi loh, belum tentu dikasih loh, ya kan? Nah, gitu caranya. Jadi, untuk saudaraku yang saat ini hajatnya khusus yang pengen punya mobil ya ini ya.
Silahkan nanti ketik di kolom komentar qabiltu, tulis doanya supaya apa? Insya Allah walaupun kadang Gusli tidak sempat membalas, tapi pasti Gusli aminkan, karena di saat malam-malam santai-santai gitu Gusli suka scroll lihat konten-konten YouTube yang sudah Gusli share di YouTube itu. Ini komentarnya siapa sih, ini berhenti, amin ya robbal alamin, selalu Gusli aminkan, amin. Dan insya Allah kita aminkan bersama, semoga apa yang menjadi keinginan saudaraku untuk memiliki mobil itu segera dijabah oleh Allah SWT. Kalau pengen lebih mustajab, pengen lebih hebat lagi, supaya mendapatkan berkahnya akan lebih bagus. Bagi yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah bisa bermanfaat, dan Gusli doakan semoga menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebih mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, tutur kata, dalam ucapan, karena kita sebagai manusia itu tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah ya. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Gusli ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.